Ini soal prasejarah, materi kelas 10 juga, ya. Zaman prasejarah itu adalah zaman di mana orang-orang yang hidup di periode itu belum mengenal tulisan, sehingga mereka belum meninggalkan keterangan tertulis terhadap kita, namun kita bisa mengetahui informasi tentang kehidupan mereka dari sumber-sumber berupa dua hal, yakni fosil dan artefak. Ya, fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa jasad makhluk hidup yang sudah membatu selama jutaan tahun lamanya. Contohnya adalah fosil-fosil manusia purba. Lalu yang kedua, artefak. Artefak adalah benda-benda yang dibuat atau dihasilkan oleh manusia prasejarah. Nah, yang ditemukan apa sih? Ada beragam bentuk. Ada kapak, ya, ada beberapa jenis kapak yang terbuat dari batu. Lalu ada juga kapak yang terbuat dari logam. Lalu ada juga bejana logam, ya. Maka dari temuan-temuan artefak itu, zaman prasejarah dibagi dua periode. Ada periode zaman batu, ada periode zaman logam. Nah, zaman logam disebut zaman perundagian. Oke, zaman perundagian atau secara harfiah perundagian itu berarti zaman pertukangan pandai besi, ya. Ahli besi atau tukang besi, pandai besi. Itu zaman logam. Nah, di sini bermakna manusia pendukung kebudayaan logam ini berarti sudah menghasilkan benda-benda atau alat-alat sehari-hari yang terbuat dari logam. Tapi walaupun mereka sudah mengenal alat-alat dari logam, tapi alat-alat dari batu masih memegang peranan penting. Artinya masih orang lebih banyak gunain barang-barang dari batu dibandingin dari logam. Pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka masih lebih bukan familiar, tapi lebih interest, lebih tertarik menggunakan benda-benda dari batu dibandingkan dari logam? Oke, sebelum kita bahas, jawabannya menurut kalian apa? Yuk, coba dijawab dulu. Salah nggak masalah. Yang penting kita berusaha. Justru dengan salah itu proses belajarnya. Oh, salah nih. Biasanya justru lebih ingat ketika salah, terus akhirnya nemu jawaban yang benar, biasanya lebih melekat tuh ingatannya tuh. Menurut kalian yang mana nih jawabannya? Bukan sih, Kak. Ketidaktersediaan bahan baku dari logam dalam jumlah besar. Oke. Di-keep dulu jawabannya. Ada lagi? Gimana yang lainnya? Kalau D, Kak? D, peralatan dari batu lebih berguna. Oke, baiklah. Ada dua jawaban. Ketidaktersediaan bahan baku dan peralatan dari batu lebih berguna. Nah, sekarang saya mau bahas dulu. Ya, Indonesia secara sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia, baik itu yang pertanian, kelautan, dan pertambangan. Nah, kalau logam itu kan berarti material tambang ya. Saya mau tanya, Indonesia melimpah atau tidak kekayaan alam tambangnya? Melimpah atau tidak? Indonesia kaya akan bahan tambang atau tidak? Jawabannya kaya, iya. Jawabannya iya ya. Jawabannya betul bahwa Indonesia kaya akan bahan tambang. Maka dari sini kita bisa menganalisa secara umum bahwa tidak mungkin bahan bakunya nggak ada, nggak mungkin bahan baku itu tidak tersedia dalam jumlah besar. Karena secara logika Indonesia kaya akan bahan tambang karena faktor geologis Indonesia yang apa istilahnya punya banyak pegunungan, ya. Terus Indonesia punya 3 lempeng, Indonesia
daerah lautnya itu dangkalan Sunda pala segala macam, itu mungkin lebih ke geografi. Yang intinya dari letak geologis itu salah satu manfaatnya adalah kaya akan bahan tambang. Jadi jawaban A kita eliminasi. Jawabannya bukan yang A. Jawaban yang D. Bagaimana dengan yang D? Peralatan dari batu lebih berguna. Nah, itu sebenarnya nanti ada soal lagi, soal berikutnya nomor 23 tentang benda-benda yang dibuat dari batu sama dari logam, itu ada apa aja. Tapi di sini mungkin saya gambarin, ya. Dari batu ada kapak. Dari 3 periode zaman batu, zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, nah itu ada beberapa jenis kapak batu yang dihasilkan. Ada kapak perimbas, ada kapak pebble, ada kapak persegi dan kapak lonjong. Apa fungsi kapak? Untuk alat kebutuhan rumah tangga. Bisa dibilang ya kayak alat. Inilah kalau sekarang mungkin kita udah canggih, ada blender, ada mixer, ada pisau. Nah, kalau dulu pakai kapak. Ya. Berarti kan alat untuk motong, alat untuk ngancurin, alat untuk menghaluskan. Ya, kalau dulu pakai kapak. Ya, kalau sekarang mungkin udah canggih gitu, beragam macam alat yang tadi kakak sebutin ya, ada mixer, blender, kemudian ada pisau. Kalau dulu pakai kapak. Apakah zaman logam juga menghasilkan kapak? Jawabannya iya. Zaman logam juga membuat kapak. Namanya kapak corong. Cuman beda materialnya aja. Yang satu dari bahan batu, yang satu dari bahan logam. Lalu apalagi yang dihasilkan? Alat-alat rumah tangga sehari-hari. Kalau kayak zaman logam tuh, kita ngomongin yang logam aja ya. Selain logam mereka juga kenal tembikar sih. Kalau tembikar tuh tahu kendi nggak? Kendi, terus piring istilahnya piring dari tanah liat. Tahu ya? Nah, itu alat-alat tembikar, tuh namanya tembikar. Ya, alat-alat yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tuh ada kendi, ada piring, ada apalah segala macam, itu ada banyak sekali jenisnya. Itu zaman logam. Tapi kita bahas yang logam aja. Tadi ada kapak sama-sama ada. Kapak batu ada, kapak logam ada. Lalu selain itu, kalau yang peralatan dari batu ya cenderung kapak saja. Kalau dari logam ada lagi. Ada namanya bejana. Bejana itu semacam wadah. Ya, wadah. Fungsinya bermacam-macam, ya. Bejana atau wadah fungsinya bermacam-macam. Ada bejana untuk sehari-hari, ya, bejana untuk sehari-hari. Bejana sehari-hari itu maksudnya kayak misalnya ada panci, ya bentuknya untuk panci, untuk alat memasak, ya, untuk wadah mangkuk dan seterusnya. Itu bejana sehari-hari. Kemudian ada bejana untuk keperluan upacara. Nah, biasanya bejana ini difungsikan untuk misalnya saat memanggil hujan. Nah, itu ditaruh bejana tuh. Mungkin simbol untuk menampung air hujan yang turun berkah dari langit gitu ya. Untuk nampung hujan, nah ditaruh bejana di tengah-tengah saat ritual upacara itu berlangsung. Ada bejana yang bentuknya terbalik. Ya, bejana tadi kan wadah. Nah, ada yang bejana bentuknya terbalik, berarti bagian atasnya tertutup. Nah, itu biasanya untuk kepentingan upacara juga. Ya, untuk ditabuh lah istilahnya, untuk dibunyi-bunyiin bejana itu. Biasanya untuk upacara pemanggil hujan itu ada nyanyian-nyanyiannya. Nah, untuk mengiringi nyanyian itu dipakai alat musik berupa bejana. Oke, jadi tadi ada kapak, ada bejana, kemudian ada perhiasan. Perhiasan kayak cincin, kalung, gelang, itu namanya manik-manik atau moko, ya. Namanya moko. Nah, perhiasan logam ini digunakan untuk mas kawin. Mas kawin ketika ada upacara pernikahan, ada upacara perkawinan, nah itu ada mas kawin yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Berupa perhiasan, entah itu kalung, gelang, anting, dan cincin, dan semacamnya. Berarti kalau kita bandingkan, tadi alat dari batu itu
hanya berupa kapak, ya mungkin ada lagi kayak tahu cobek ya, apa namanya, alat untuk menghaluskan gitu, untuk ngulek, untuk masak, ya itu ada juga. Tapi lebih banyak variasinya itu pada logam. Jadi kalau dibilang batu lebih berguna, no. Peralatan logam juga banyak manfaatnya. Justru peralatan logam lebih variasi, lebih banyak. Maka A dan D kita eliminasi. Jawabannya bukan yang itu. Sekarang kakak mau bahas materinya. Ya, kita bahas zaman perundagian atau zaman logam. Dan sebelumnya zaman batu. Perbedaan mendasar antara zaman batu sama zaman logam adalah pada teknologi, pada skill. Di zaman batu, tidak memerlukan keahlian khusus, nggak ribet buat bikin-bikin benda dari batu, nggak ribet. Ya, orang tinggal punya alat pahat dan alat pahat itu mudah didapatkan di mana-mana, maka dia bisa bikin alat apapun yang terbuat dari batu. Tapi tidak demikian pada zaman logam. Pada zaman logam, ada skill khusus atau ada teknologi khusus untuk membuat alat-alat dari logam. Setidaknya ada 2 skill yang dibutuhkan, ada 2 teknik, ada 2 cara. Cara yang pertama disebut dengan Etcher Perdue atau teknik cetak lilin hilang, di mana menggunakan material lilin, lalu lilin ini dijadikan wadah cetakan, kemudian logamnya itu dibakar dalam suhu yang tinggi, dicairin, lalu dituang ke dalam cetakan lilin, dan didinginkan. Sesudah bendanya mengeras, lilinnya dipecahin, untuk kita bisa mengambil si hasil cetakannya itu, si logamnya tadi. Ya, jadi dia pakai material cetakan lilin dulu, lalu dituangkan logam cair ke dalam cetakan lilin. Setelah dingin, cetakan lilinnya dipecahin, baru kita ambil isi hasil cetakannya di dalam. Nah, ini namanya teknik Etcher Perdue atau teknik sekali pakai. Yang kedua ada bivalve. Bivalve ini cetakan setangkup, jadi dia ada 2 bagian, ya, bagian wadah dan bagian tutup. Maka caranya adalah kita buka tutupnya, masukkan logam cairnya ke dalam cetakan, lalu kita tutup wadah cetakan itu dengan tutup dari cetakan, dan kita dinginkan. Setelah dingin kita buka cetakannya, kita keluarkan isi benda di dalam cetakan tersebut. Nah, itu namanya teknik bivalve. Oke. Nah, dari 2 teknik ini berarti kan orang butuh belajar. Orang butuh berlatih untuk dia mahir membuat benda-benda dari logam, dan ini tidak semua orang bisa karena harus belajar dulu, nggak semua orang bisa. Oleh karena itu, di sini sudah muncul perdagangan. Jadi kalau mau benda-benda dari logam, saya harus beli. Waktu itu perdagangannya masih sistem barter, ya berarti saya harus beli. Saya harus ngeluarin barang saya yang saya miliki untuk menukar dengan benda logam. Mau bikin sendiri nggak bisa. Karena alasan itulah masyarakat di masa itu masih lebih familiar dan masih lebih tertarik menggunakan benda-benda dari batu dibandingkan dari logam. Ya alasannya karena membuat benda dari batu lebih mudah dibandingkan membuat benda dari logam. Mereka tidak memerlukan keterampilan khusus, tidak memerlukan teknologi khusus, sehingga mudah dibuat. Jadi jawabannya yang mana? 22 jawabannya yang C ya, Kak? Yang C ya, pembuatan peralatan dari batu itu gampang atau mudah lah. Tidak memerlukan teknologi. Sedangkan dari logam perlu teknologi. Jadi orang lebih tertarik untuk tetap pakai benda-benda dari batu daripada harus ngeluarin, istilahnya harus mengorbankan sesuatu, harus ngeluarin menukar barang yang mereka miliki gitu untuk mendapatkan benda-benda dari logam. Gitu. Oke, 22 ya, C.